Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hevila Putri dengan NIM 2203307. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang MRI pada mata kuliah listrik magnetik. Karena ini berhubungan dengan MRI, karena terdapatnya di dalam MRI ini medan magnet. Yuk simak video kali ini. Pemeriksaan MRI seringkali dilakukan pada pasien dengan keluhan terkait otak, sendi, tulang, jaringan lunak, dan pembuluh darah. Yuk simak lebih lanjut mengenai fungsi keunggulan MRI melalui video kali ini. Apa itu MRI? MRI adalah Magnetic Resonance Imaging, seperti di gambar. Ya, benar. Pemeriksaan medis menggunakan teknologi magnet serta gelombang radio untuk mengidentifikasi kondisi tubuh Anda. Bisa dikatakan, MRI adalah semacam scanner yang mampu melihat hingga ke bagian organ dalam. Seringkali, dokter menggunakan MRI sebagai alat bantu diagnosis apabila pasien mengalami gangguan pada otak, saraf, tulang belakang, jantung, jaringan lunak, atau organ lainnya. Dalam pelaksanaannya, beberapa pemeriksaan MRI membutuhkan zat pewarna khusus yang disuntikan lewat pembuluh darah guna meningkatkan ketepatan gambar pada hasil pemeriksaan. Selanjutnya kita bakalan bahas fungsi MRI sebagai penunjang bagi dokter dalam memberikan diagnosis secara akurat kepada pasien mengenai masalah kesehatan yang dialami dan lebih aman jika dibandingkan dengan radioterapi. Pemeriksaan ini akan menghasilkan gambar berupa organ, jaringan, dan sistem kerangka dengan resolusi tinggi. Gambar tersebut dibutuhkan dokter untuk menentukan letak gangguan dan menentukan cara pengobatan paling tepat terhadap pasien sekaligus mengevaluasi efektivitas terapi. Selain itu, MRI adalah pemeriksaan yang sering dilakukan memutuskan suatu tindakan, sebut saja pada organ otak. Hasil yang diperoleh dari MRI yang digunakan sebagai pertimbangan langkah operasi otak. Selanjutnya kita bahas tentang cara kerja dari mesin MRI ini sendiri menggunakan medan magnet kuat yang diciptakan dengan mengalirkan arus listrik melalui kabel. Nah, ini juga berkaitan dengan mata kuliah listrik magnet seperti materi medan magnet di dalam kumparan. Saat arus bergerak, kumparan lain dan medan magnet mengirim dan menerima gelombang radio, memicu proton di dalam tubuh untuk menyelaraskan diri. Nah, selanjutnya apa aja sih organ yang dapat diperiksa melalui MRI? Karena tidak semua organ tubuh dapat diperiksa melalui MRI. Sebagai berikut, yang pertama, tulang dan sendi.
Pemeriksaan MRI adalah pemeriksaan yang sering dilakukan untuk mendeteksi berbagai penyakit atau gangguan pada tulang dan sendi, seperti kanker tulang, infeksi tulang, hingga cedera pada sendi. MRI menggunakan gelombang radio dan teknologi magnetik yang sangat sensitif, sehingga dapat memberikan gambaran yang detail dan akurat mengenai struktur tulang dan sendi. Yang kedua, saraf tulang belakang dan otak. Beberapa masalah kesehatan yang berkaitan dengan saraf tulang belakang dan otak biasanya membutuhkan MRI dalam proses diagnosisnya. Gangguan tersebut diantaranya stroke, aneurisma, tumor, cedera otak, gangguan mata dan telinga, serta peradangan saraf tulang belakang. Yang ketiga, jantung dan pembuluh darah. Penggunaan MRI pada pasien dengan keluhan di jantung bertujuan untuk melihat beberapa hal, di antaranya ketebalan dan gerakan dinding jantung, ukuran dan fungsi pada ruang jantung, serta kerusakan jantung. Sementara, kaitan dengan pembuluh darah, MRI adalah pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi masalah struktural, seperti penyumbatan pembuluh darah, atau yang disebut dengan aterosklerosis, atau peradangan, maupun dinding pembuluh darah yang robek. Yang keempat, payudara. Bagi pasien yang berisiko terkena kanker payudara, dokter akan menyarankan prosedur MRI guna mendeteksi sel kanker lebih awal. MRI biasanya menjadi penunjang selain pemeriksaan mamografi, khususnya bagi pasien yang berusia di bawah 40 tahun. Kelima, organ dalam lainnya. Selain PSMA, MRI juga bisa dilakukan untuk memeriksa gangguan pada prostat. Beberapa organ dalam lainnya yang biasanya diperiksa melalui MRI adalah hati, limpa, pankreas, ginjal, ovarium, rahim, dan testis. Itu dari organ-organ yang dapat diperiksa melalui MRI. Selanjutnya, tentu saja alat ini memiliki resiko, yaitu yang resiko dari MRI ini adalah pemeriksaan memanfaatkan teknologi magnet dan gelombang radio, bukan radiasi sinar X, sehingga risiko radiasi dari prosedur ini cukup kecil. Oleh karenanya, MRI cukup ramah bagi pasien seperti ibu hamil. Pemeriksaan ini juga tidak menimbulkan rasa sakit dan hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa teknologi dan gelombang radio dalam MRI memberikan efek samping terhadap pasien. Meski begitu, dalam beberapa kasus terdapat efek samping MRI, seperti pasien merasakan sesak nafas saat berbaring di dalam mesin MRI, terlebih bagi mereka yang memiliki trauma terhadap ruangan sempit. Karena ini tidak jarang dokter memberikan obat penenang sebelum pasien menjalankan MRI. Setelah kita mengetahui resiko dari MRI ini cukup kecil, kita juga harus mengetahui keunggulan dari pemeriksaan MRI ini. Yang pertama itu tidak menggunakan radiasi seperti yang disebutkan di resiko tadi. Yang kedua yaitu mampu mencakup sebagian besar tubuh. Yang keempat yaitu MRI jarang memunculkan reaksi alergi. Yang kelima yaitu berfungsi untuk melihat penyebaran kanker dan menentukan langkah pengobatan terbaik tanpa pemedaan atau yang disebut dengan non-invasif. Nah, gambar yang dihasilkan cukup jelas jika dibandingkan dengan teknik lainnya, seperti sudah dijelaskan pada pemeriksaan MRI. Tergolong aman dan memiliki resiko yang minim. Baiklah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.